kenapa tulang manusia bisa mengalami penurunan kepadatan? Osteoporosis ini di kedokteran dikenal sebagai silent disease. Silent disease. Jadi orang nggak sadar. Tahu-tahu ada keluhan, misalkan kok badannya pegel-pegel, kadang bah-bah datang badannya pegel-pegel dok. Nah pas kita periksa, kemudian kita evaluasi dengan pemeriksaan ya kita punya alat di sini namanya DXA atau DXA. untuk menilai BMD, bone mineral density ya. Nah di situ jelas terukur secara objektif bahwa pasien ini kropos atau masih osteoporosis atau masih osteopeni sebelum osteoporosis ya atau masih normal. Itu bisa objektif. Kalau ternyata kita terdeteksi sudah osteoporosis nih dok ya, apa itu bisa sembuh dok? Nah, kalau kita dok sebagai kaum muda ya, kaum 4.0 kalau orang-orang bilang nih, bisa nggak sih dok terkena osteoporosis? Selamat siang sahabat RSOP, kembali Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto menyapa sahabat RSOP pada siang hari ini dalam rangka hari spesial. Hari ini ada memperingati Hari Osteoporosis Sedunia. Jadi Rumah Sakit Ortopedi memberikan hadiah yang terbaik untuk sahabat RSOP melalui edukasi yang matang ya dok. Saya sekarang nggak sendirian karena kita bareng sama Dr. Alam Rahmat Kusnadi. Dengan Dr. Alam kita akan membahas tentang pentingnya investasi kesehatan tulang sejak dini. Bisa dokter? Halo, say hi ke kamera. Halo. Kabar baik dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya baik dok. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tulang. Karena memperingati Hari Osteoporosis Dunia, jadi kita akan bahas mengenai osteoporosis ya dok ya. Dokter udah ini di luar kepala banget ya dok tentang osteoporosis. Sudah ketemu tiap hari. Jadi ortopedi sudah berapa lama dok? Saya sejak 2015. 2015, jadi pengalamannya udah nggak diragukan lagi ya dok? Ya. Sudah santapan setiap hari, betul ya dok? Iya. Jadi dok, kasih tahu dong sama sobat RSOP, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan osteoporosis itu? Oh ya, Silakan, jadi dok. osteoporosis itu adalah satu kondisi di mana kepadatan tulang itu berkurang. Ya, sehingga karena kepadatannya berkurang, massa tulangnya berkurang sehingga tulang itu rentan untuk terjadi sesuatu yang fatal seperti patah. Jadi definisinya seperti itu untuk bahasa umum kira-kira gitu. Oh, jadi untuk bahasa umumnya untuk osteoporosis sendiri adalah penurunan kepadatan tulang. Ya. Gitu. Oke. Nah, untuk penyebabnya sendiri nih, Dok. Kenapa tulang manusia bisa mengalami penurunan kepadatan? Ya, secara teorinya memang ada dua kondisi. Pertama, primer adalah perubahan dari pasien itu sendiri, misalkan karena usia atau misalkan karena adanya asupan yang kurang. Terus kemudian yang kedua itu ada kondisi tertentu seperti ada penyakit sehingga menyebabkan pasien untuk perubahan dari vitamin D-nya misalkan atau misalkan asupan penyerapan kalsiumnya itu berkurang sehingga itu menyebabkan osteoporosis. Gitu. Jadi ada berbagai faktor ya dok. Selain dari dalam tubuh manusia itu sendiri, ada juga dari faktor eksternal seperti makanan. Ya, asupan nutrisi itu. Asupan nutrisi. Terus kemudian aktivitas fisik pasiennya. Terus kemudian dia sering berjemur apa enggak, itu pengaruh juga. Karena kan vitamin D ada di badan kita. Betul. Tinggal diaktifkan apa enggak dengan berjemur. Gitu. Iya. Tadi ada pertanyaan titipan dari netizen dok. Kalau aktivitas fisik itu kan berpengaruh ya dok? Ya. Nah kalau orang yang sering bekerja berat atau aktivitas fisiknya sering gitu ya intervalnya, itu bisa ngaruh nggak dok sama osteoporosis? Soalnya kadang kayak petani-petani tuh ternyata lebih kuat fisiknya dok. Iya, jadi tulang itu memang perlu dikasih beban. Jadi dengan dikasih beban itu, dengan aktivitas fisik atau dengan exercise dia akan menstimulasi badannya sendiri, si tulang itu untuk tetap kuat. Beda dengan nanti orang yang memang sudah misalkan bedridden, misalkan dia bisa hanya dengan kursi roda. Tentu kemungkinan dia untuk menjadi kropos itu lebih besar dibandingkan orang yang masih aktif, masih berjalan, masih ada aktivitas fisik sehari-hari seperti itu. Oke, jadi fakta berarti ya dok ya?
Kalau Fakta. aktivitasnya itu banyak, akan semakin menambah kepadatan tulang kita. Ya. Untuk menjaga gitu ya. Lah, terus untuk gejala osteoporosis sendiri dok, itu gimana dok? Ya, osteoporosis ini di kedokteran dikenal sebagai silent disease. Silent disease. Jadi orang nggak sadar, tahu-tahu ada keluhan, misalkan kok badannya pegel-pegel, kadang mbah-mbah datang badannya pegel-pegel dok. Nah pas kita periksa, kemudian kita evaluasi dengan pemeriksaan ya, kita punya alat di sini namanya DXA atau DXA. untuk menilai BMD, BMD. bone mineral density ya. Nah di situ jelas terukur secara objektif bahwa pasien ini kropos atau masih osteoporosis atau masih osteopeni sebelum osteoporosis ya, atau masih normal. Itu bisa objektif. Kalau misalkan pemeriksaan lain mungkin dengan ronsen biasnya tinggi, tapi kalau dengan alat BMD atau DXA ini insya Allah internasional. Internasional. Standar, ya. Nah, jadi sahabat RSOP, untuk penanganan osteoporosis sendiri di Ortopedi Purwokerto juara ya dok ya? Juara. Juara, karena kita punya dokter spesialis yang hebat dan alat yang kita pakai ada DXA tadi ya dok? Ya. Itu sudah terstandarisasi secara internasional. Jadi hasilnya pasti akurat ya dok? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Terus dok, kalau ternyata kita terdeteksi sudah osteoporosis nih dok ya, apa itu bisa sembuh dok? Ya, jadi kita dalam kondisi kropos atau osteoporosis itu antara tulang itu ada siklenya ya, life-nya. Jadi ada yang membentuk, ada yang membongkar. Nah, pada saat terjadi kropos tuh biasanya ada ketidakseimbangan juga di situ. Nah, dengan kita mengetahui dulu penyebab kenapa pasien ini bisa kropos, kita bisa menindak. Misalkan pasien kroposnya karena emang usia atau misalkan seringnya kan wanita ya. Nah, itu kita bisa memberikan medikamentosa atau obat-obatan yang untuk mempengaruhi proses life cycle-nya dari tulang itu. Jadi, apakah kita memperlambat proses pembongkarannya, apakah kita merangsang proses pembentukannya, seperti itu. Oke, baik dok. Nah, kalau misal netizen kan awam ya dok ya, sebenarnya osteoporosis sama pengapuran tuh beda nggak sih dok? Apa sama? Beda. Beda Beda. ya. Jadi kalau kropos itu di tulangnya, massa tulangnya yang berkurang. Kalau pengapuran itu kan di persendian, di sendinya. Jadi tulang rawan sendi itu yang sudah ada perubahan. Gitu. Yes, oke. Berarti osteoporosis masih bisa disembuhkan? Masih bisa. Yes. Asal diketahui lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Nah, sebenarnya osteoporosis seringkali terjadi di mana dok? Di lutut kah atau di bagian punggung? Ya, osteoporosis kan itu di tulang ya. Jadi tulang. bisa di semua tulang. Tapi yang bisa menyebabkan keluhan itu biasanya yang tempat ada beban tulang di situ. Misalkan di tulang belakang. Makanya pasien ada keluhan pegel-pegel, punggungnya nggak enak, mbah-mbah rasanya nggak enak badannya. Terus kemudian kadang kalau yang sudah, karena tadi itu silent disease diketahuinya setelah pasien jatuh. Jadi dengan jatuh yang tidak seberapa, ternyata menyebabkan itu patah misalkan. Ya misalkan di yang sering sini kan tahu ya, pergelangan tangan, di pangkal dari tulang lengan atas, yang di pangkal paha, nah, seperti itu. Atau tulang belakang. Oh betul betul. Makanya kadang ngelihat mbah-mbah jadi bungkuk. Nah itu salah satu tanda. Oh itu sudah kategori parah dok? Sudah terjadi. Iya. Nah parahnya kita nilai dengan DXA. DXA, Iya. betul. Lah kalau kita dok, sebagai kaum muda ya, kaum 4.0 kalau orang-orang bilang nih, bisa nggak sih dok terkena osteoporosis? Secara normalnya tidak ada penyakit khusus, mestinya enggak. Apalagi kalau masih aktif, masih banyak kegiatan, suka exercise, asupan nutrisi bagus dan seimbang, mestinya sih enggak. Kecuali ada sakit khusus. Misalkan ada sakit, misalkan perempuan misalkan harus misalkan diangkat organ kewanitaannya, kandung rahimnya gitu misalkan, atau ovariumnya, kan di situ ada estrogen yang pengaruh untuk penyerapan kalsium. Atau penyakit ginjal, karena kan vitamin D dibantu diaktifkan oleh sinar matahari dan dia siklusnya melalui ginjal. Jadi begitu si ginjal atau liver itu mengalami gangguan, proses itu kan terganggu. Nah itu pengaruh nanti, karena vitamin D membantu penyerapan kalsium di pencernaan. Oh tuh ilmu baru netizen. Ternyata dibantu dengan banyak sekali organ-organ dalam kita ya dok? Iya. Ginjal, ada hormon juga tadi ya dok?
Wah, menarik sekali nih. Makanya kalau dokter kandungan pada pasien yang sudah diangkat, misalkan mau nggak mau harus hysterektomi atau diangkat semua, nah itu diberi hormon replacement terapi namanya. Jadi diberi hormon supaya tetap bisa baik. Tidak Oke, proses. siap-siap. Ini ada hubungannya sama pertanyaan saya selanjutnya nih dok. Kenapa wanita itu lebih rentan selain oleh faktor tadi dok, yang diangkat rahim, bisa bawaan itu kenapa dok osteoporosis? Kalau perempuan ya karena ada fase dalam siklus hidupnya menopause ya. Nah pada menopause estrogen kan sudah tidak diproduksi, sementara estrogen itu pengaruh pada siklus penyerapan kalsium itu dia pengaruh. Jadi kenapa lebih rentan pada perempuan. Untuk pencegahannya sendiri dok, apa yang perlu kita lakukan di masa muda biar nanti di masa tua kita nggak terkena osteoporosis? Oh ya, pertama tetap aktivitas fisik ya, latihan, terus exercise, terus ada orang bilang sekarang ya sering jemur matahari pagi. Jemur. Ya, yang ideal memang beberapa jurnal ada yang mengatakan berbeda-beda antara jam 9, jam 10 dan sekitar 10 sampai 15 menit cukup. Terus kemudian nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang baik, seimbang. ya. Kemudian ya itu sih. Itu aja. Oke. Ada mungkin disebutkan dok makanan penguat tulang atau yang mendukung perkembangan tulang. Ya, mungkin penguat tulang tuh maksudnya ada beberapa bagian ya. Yes. Kayak misalkan kalsium. Kalsium itu ada dari sayuran hijau, dari makanan laut, dari kacang-kacangan, susu atau produk olahannya boleh, keju, yogurt, es krim ya boleh ya, es krim yang dari susu. Jadi biar tetap senang makannya ya. Terus kemudian kalau yang untuk vitamin D itu bisa dari kacang kedelai atau dari telur tinggi vitamin D-nya. Bagus nanti untuk penyerapan kalsiumnya. Kemudian dok, terakhir untuk pesan sama netizen-netizen, sahabat RSOP untuk hari osteoporosis dunia ini dari dokter, monggo silakan. Ya, pertama jalani hidup yang sehat, tetap banyak exercise atau latihan fisik, menu makanan yang seimbang dan lengkap, terus kemudian hindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kurangnya kebadan tulang, misalkan kebiasaan merokok, alkohol yang berlebih, terus kemudian minuman soda seperti itu ya. Jadi lifestyle-nya juga dipengaruhi dari sekarang gitu ya. Mudah-mudahan sih kan kita juga masih kaya dengan sinar matahari. Jadi insya Allah sih jarang ya kita ada kasus kekurangan vitamin D. Walaupun secara kalau dicek di lab gitu sebenarnya juga banyak yang kurang karena mungkin banyak yang berteduh kalau pas matahari ada gitu. Oke, terima kasih dokter Alam. Jadi untuk sobat RSOP semuanya, jangan ragu untuk deteksi dini osteoporosis karena itu adalah investasi kita menuju masa depan yang lebih sejahtera. Oke, dari Rumah Sakit Ortopedi sudah cukup. Semoga edukasi ini bisa membantu dan menjadi bahan pengetahuan bagi sobat RSOP semuanya. Dok, Rumah Sakit Ortopedi profesional dan menyenangkan. Dadah!